Fix by Opin. Ini charger tipe universal ya, untuk semua merek dan jenis sepeda motor. Nah, ini port chargernya ya. Sedangkan yang satu lagi ini adalah arus untuk kunci kontak ya. Nah, ini kita tancap ke HP-nya. Nah, berhasil ya. Halo, ketemu lagi di channel saya, Om Wit Bukan Main. Jadi hari ini saya mau pasang charger di motor ya. Ini charger tipe universal ya, untuk semua merek dan jenis sepeda motor. Ini port charger ada voltmeternya ya, jadi bisa membaca arus yang ada di aki ya. Ini saya beli di online shop di Tokopedia. Buat kalian yang mau beli juga bisa diklik link yang ada di bawah ya, yang ada di deskripsi. Dan di keterangannya ini inputnya bisa dari 6 volt sampai 24 volt, dan output USB-nya untuk chargernya ini 5 volt. Di sini keterangannya bisa untuk fast charging ya. Oke, langsung aja kita buka kayak apa barangnya. Oh ya, saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mensubscribe channel ini, Om Wit Bukan Main. Dan buat kalian yang baru menemukan video ini, selamat bergabung. Dan jangan lupa subscribe channel ini, di like videonya, di komen, dan di share. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin. Oke, ini kita buka ya. Kayak gini barangnya. Nah, ini port chargernya ya. Di sini port chargernya ada 2 slot ya, 2 slot charger USB. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah layar voltmeter untuk mengetahui tegangan listrik yang ada di aki ya, aki motor. Nanti bisa kebaca di sini. Dan voltmeter ini cukup membantu ya untuk mengetahui berapa tegangan yang ada di aki motor kita ya. Bisa dikontrol dari voltmeter ini. Dan ini dia kabelnya. Di sini ada sikringnya juga ya. Ini kabelnya lumayan panjang. Mungkin nanti kalau nggak sampai bisa kita tambahin ya. Tapi ini cukup panjang sih. Ada sekitar 40 cm. Dan di sini cuma ada 2 kutub positif sama kutub negatif. Dan di kutub positifnya di sini ada sikring tabungnya. Jadi kalau ada korsleting atau arus pendek, ini putus sikringnya dan bisa diganti. Terus di sini ada soket cewek ya. Kemungkinan sih ini nanti nggak dipakai, ini nanti diputus, terus langsung kita kupas lagi kabelnya, terus dipasang ke kontak ya. Oke, jadi kayak gini aja bentuk barangnya. Dan di sini ada tulisannya output DC 5 volt. Oke, langsung kita pasang aja. Oh ya, ini sorry ada yang kurang. Dan ini adalah dudukan buat ke setang ya. Oke, jadi nanti ini kita pasang gini. Dan di sini ada saklar on off-nya, jadi ini nggak nyala terus, tapi sewaktu-waktu bisa dimatikan.
Oke, jadi ini dia ya. Ini motor New Mega Pro. Di sini batok lampunya udah saya buka dan di sini port chargernya sudah dipasang sementara ya. Nanti ini tinggal dikencengin aja. Nah, ini kabelnya ya. Ternyata kabelnya cukup panjang untuk ke arah sini, dan tahap selanjutnya ini mau saya cari kontaknya. Jadi nanti arus positifnya mau saya sambung ke kontak. Jadi ini mau kita cek dulu untuk sumber positifnya ya. Ini mau ngecek pakai tes pen DC kayak gini. Nah, yang capit buayanya kita tempel ke massa atau ke bodi ya, karena itu negatif. Nah, sedangkan yang ujung satu lagi, yang ini kita pasang atau sambung ke positif ya. Nah, ini adalah kabel menuju kunci kontak ya. Ini kabel menuju kunci kontak, dan di sini ada soketnya ya. Di sini cuman ada 2 kabel dan itu arus positif ya. Dua-duanya arus positif. Nah, tapi yang satu langsung dari aki, dan yang satu lagi itu dikontak dulu baru dia bisa nyala. Oke, langsung kita tes dulu ya. Di sini ada 2 kabel yang menuju kunci kontak. Nah, ini kabel yang satunya nih arus standby dari aki ya. Jadi walaupun kontak dalam keadaan off, ini tes pennya nyala. Sedangkan yang satu lagi ini adalah arus untuk kunci kontak ya. Nah, ini nyala ya. Tapi kalau kunci kontaknya di off, dia ikutan mati. Ketika kontaknya di on, dia nyala ya. Ini berarti arus dari kunci kontak ya. Dan ini yang dari kunci kontak akan saya sambung kabel positif untuk port chargernya yang merah ini ya, yang ada sikringnya. Nanti ini kita sambung ke positif kunci kontak. Dan soket ini nggak kepake ya, jadi ini mau saya gunting aja, terus nanti saya kupas, saya suntik ke sini ya. Kita gunting. Nah, nanti yang kabel merah arus positif kita suntik ke bagian positif kunci kontak. Nah, nanti yang hitam ini negatif kita sambung ke massa atau ke bodi ya. Dalam proses nyuntiknya biar aman, di sini saya sudah menyediakan sekun cowok ya, yang kecil, yang ukurannya kecil, buat dicolok ke sini ya. Karena takutnya kalau cuman serabut gitu aja, itu nggak kuat dan bisa konslet ya, malah nggak awet. Jadi ini udah saya sediakan sekun cowok yang kecil buat disuntik ke sini ya. Nah, ini tinggal kita suntik ke sini aja ya, ke bagian kontak. Ya, jadi sekun ini kita colok ke bagian sini ya, yang sudah dicek tadi pakai tes pen ya. Kita colok ke bagian ini setrum positif dari kontak ya. Oke, kita colok aja. Oke, ini udah kencang ya, ini nggak bisa ditarik-tarik lagi ya. Nanti biar nggak lepas, mungkin bisa kita tambahin tali tis ya, atau kabel tis untuk mengikat kabel merah ini ke kabel ini ya, biar nggak kendor atau lepas-lepas. Oke, ini tinggal yang satunya lagi ke bodi atau ke massa ya. Jadi untuk instalasi atau pemasangan kabel port charger di motornya udah selesai ya. Nah, ini arus positif yang saya sambung ke kontak udah diisolasi dan di kabel tis ya, di tali tis biar kuat, ini nggak goyang. Kemudian di massanya, untuk kabel massanya ini saya sambung ke bodi ya. Ini kabel massanya, ini saya
baut ke sini ya. Ini kabel masanya saya baut ke sini. Dan selanjutnya tinggal kita tes nyala ya. Oke, sekarang ini mau ngetes USB chargernya. Ini ada HP saya yang satu lagi dan baterainya kebetulan udah tinggal dikit, yaitu 32% ya. Ini mau dicas, kita coba. Ini kabel chargernya. Kita colok. Dan kita tancap ke HP-nya. Nah, berhasil ya. Tadi ada tandanya kalau sudah ngecas. Dan di bagian pojok sini ada tanda ngecas ya. Berarti normal. Port charger ini berarti bekerja. Kemudian kita tes port charger yang satu lagi. Ya. Dan ini hasilnya juga normal. Di bagian pojok sini ada tanda kalau HP ini sudah ngecas. Oke, berarti pemasangan ini berhasil ya. Dan ini angkanya turun karena terbebani oleh casan HP ya. Ini terbebani jadi angka voltasenya turun. Tapi kalau di starter atau dihidupkan dia normal. Dia normal karena akinya ngisi ya, dari spool ngisi. Makanya voltasenya langsung naik. Dan sebaiknya kalau ngecas atau nyarger HP itu dalam kondisi mesin nyala ya. Jadi biar akinya nggak ngedrop atau tekor. Oke, berarti pemasangan port charger dan voltmeter ini berhasil ya. Pemasangan yang berhasil dan barangnya berfungsi dengan baik. Dan di sini juga sangat membantu ya untuk ngecek pengisian. Jadi normalnya itu pengisian aki motor sekitar 13,5 sampai 14 ya. Mentok di angka 14. Kalau pas digas lebih dari 14 volt itu berarti ada kemungkinan overcharge atau kelebihan ngisi. Dan itu biasanya ada masalah di bagian kiprok ya. Dan biasanya kalau overcharge itu efeknya lampu depan gampang putus ya, walaupun berulang kali diganti. Dan aki juga biasanya gampang tekor karena kelebihan ngisi. Dan kalau misalkan lagi nggak dipakai ini bisa di off-in ya. Ada saklarnya di sini. Tuh. Ada saklarnya di sini, tapi voltmeternya nggak hidup, mati juga. Nah, misalkan mau dinyalain lagi ya tinggal dipencet lagi aja saklarnya, di on-in ya. Nah, di sini baru hidup kembali dan chargernya bisa dipakai. Oke, jadi sampai sini dulu aja videonya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share video ini. Dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Terima kasih. Fix by Opin.